这次我真的睡着了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlinda, dengan NPM 2040302026 dari jurusan Teknik Elektro Lokal 1 Universitas Borneo Tarakan. Pada materi kali ini saya akan membahas rangkaian digital, yaitu pengantar rangkaian digital dan konsep sistem bilangan. Kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit dalam representasi digital. Besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Contohnya seperti jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal, jam dan menit, kadang-kadang juga detik. Nilai jam itu berubah secara kontinu, tetapi jam digital tidak membaca secara kontinu, tetapi dalam rangka per menit atau per detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit, bandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Represi data analog dan digital. Perbedaan analog dan digital yaitu analog sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Kuantitas analog mempunyai nilai-nilai yang kontinu. Sedangkan digital, kuantitas yang dilambangkan dengan ketidakseimbangan kuantitas tetapi dengan simbol yang dinamakan digit. Kuantitas digit mempunyai seperangkat nilai diskrit. Kuantitas digital dan analog. Ini adalah kuantitas analog. Grafik sebuah kuantitas analog, suhu, waktu time.
Selanjutnya digital. Nilai samping melambangkan kuantitas. Dari kuantitas analog, setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat digitalkan dengan melambangkan titik sebagai sebuah kode digital yang terdiri dari urutan 1 dan 0. Dan yang ini adalah sistem elektronik analog. Sebuah sistem untuk orang banyak. Penggunaan amplifier suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Kenapa? Karena dia menggunakan mikrofon dan speaker. Selanjutnya sistem elektronika digital, yaitu compact disc, merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem digital dan analog. Dia menggunakan CD, lalu dikeluarkan suara dari speaker. Keunggulan digital: mudah dirancang, hanya switch. Informasi mudah disimpan, lebih teliti, mudah diprogram ulang, tahan derau atau gangguan. Dimensi komponennya makin kecil, semakin orang cenderung mendigitalkan sistem-sistem elektronika. Ini adalah pemrosesan data digital yang bisa kita lihat dari mensaring device. Selanjutnya di analog to digital converse, lalu di digital process, analog to digital converse, dan control, hingga ke adjust comparator. Dua keadaan yang mempresentasikan data. Misal, bikin sistem keamanan yang memiliki 2-3 kunci. Kuncinya dipegang si A, B, dan C. Sistem keamanan akan terbuka jika A dan B memasukkan kunci ini on dan bernilai I. Kalau hanya C saja yang memasukkan kunci, dia juga akan bernilai I. Sistem ini disederhanakan menjadi persamaan matematika Y sama dengan fungsinya. Kemudian dibuat rangkaian sehingga bisa jadi sistem keamanan sederhana secara teori. Ini adalah hierarki rangkaian digital, yaitu ada sistem, modul, gate, circuit, dan device. Ada sebuah device dan sebuah device ada transistor dan sirkuit. Kemudian dihubungkan pakai rangkaian ada ground, ada power. Jadi gate itu gerbang logikanya, dan dari gerbang jadi modul-modul ini jadi sistem. Selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan, yaitu sistem bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari satu item fisik. Jenis-jenis sistem bilangan yaitu ada desimal atau basis 10, binar atau basis 2, oktal atau basis 8, heksadesimal atau basis 16. Dan selanjutnya kita membahas yang desimal atau basis 10. Itu adalah
Suatu sistem bilangan yang sudah umum dipakai di dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem bilangan desimal memakai basis 10 dan juga memakai 10 macam simbol bilangan, yakni 0 hingga 9. Binar atau basis 2 merupakan sistem bilangan yang terbagi dari dua simbol, yakni 0 dan juga 1. Bilangan binar atau basis 2 ini dikenalkan dan dipopulerkan oleh John von Neumann. Dan untuk sistem bilangan modern itu dicetuskan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz di abad ke-17. Selanjutnya, oktal atau basis 8 merupakan sistem bilangan komputer yang terbagi dari 8 simbol, yakni 0 hingga 7. Heksadesimal atau basis 16 yaitu heksa yang artinya 6 dan desimal yang artinya 10, merupakan suatu sistem bilangan yang terbagi dari 16 simbol, yakni 0 hingga 9, lalu A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Dalam sebuah sistem bilangan mempunyai base atau radix, absolute digit, positional atau place. Pertama, base adalah maksimum angka atau simbol yang digunakan dalam sistem tersebut. Absolute digit yaitu jenis angka yang mempunyai nilai berbeda dalam sistem. Positional atau place adalah nilai yang terkandung dalam suatu posisi. Selanjutnya kita membahas rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dan memakai sebuah fungsi boolean. Ada beberapa rangkaian logika kombinasional yang akan dibahas adalah encoder, decoder, multiplexer, dan multiplexer. Yang pertama kita bahas yaitu encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode binar. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran binar sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar boleh, tergantung dari kombinasi gerbang yang digunakan. Selanjutnya decoder. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode binar menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan.
Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input masukan yang akan diteruskan ke bagian output atau keluaran. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol. Multiplexer adalah sebuah komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX. Pada DMUX, jumlah masukan hanya satu, tetapi bagian keluaran banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output, yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya. Suatu rangkaian diklasifikasikan sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluarannya ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。